saya ingin sampaikan ada sebuah doa yang diberikan doa ini oleh Rasulullah kepada dua cucu beliau tercinta, Hasan dan Husain, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah pernah doakan cucunya dengan ucapan u'idzukuma bikalimatillahi tamah min syarri syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepada Hasan dan Husain, untuk Hasan dan Husain dengan kalimatmu, dengan firmanmu yang sempurna, dari segala segala dampak negatif dari setan, dari racun yang ada, dan dari setiap penyakit ain yang kemudian berdampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang akhir-akhir ini cukup diperbincangkan di kalangan banyak masyarakat, yaitu tentang penyakit ain. Oleh karenanya kita akan membincangkan apa itu sesungguhnya penyakit ain, kemudian bagaimana cara kita mencegahnya, dan kemudian tentunya kalau sudah terkena penyakit ain ini bagaimana kita mengobatinya. Apa itu ain? Ain itu adalah penyakit gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Fathul Majidnya, syarah kitab Tauhid, mengatakan isyabatul ain ghairahu bi ainihi. Seseorang yang memandang kemudian menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Ini sesuatu yang mungkin belum begitu familiar apa itu penyakit ain. Oleh karenanya para ulama selain Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan yang namanya ain itu adalah ana ya'inu, terkena sesuatu dari mata yang kemudian asalnya biasanya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu yang boleh jadi kita upload, kita share lewat media sosial kita, lalu kemudian orang yang melihatnya itu kagum, lalu kemudian kekaguman itu seringkali diikuti oleh respon jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan itu untuk untuk menyalurkan energi itu kepada yang dipandangnya. Oleh karenanya penyakit ain ini sangat kemudian berbahaya, terutama di era digital seperti ini. Begitu mudahnya kita share, mengupload foto, video atau apapun yang boleh jadi, bayangkan kalau followernya jutaan orang, semua melihatnya, dan biasanya dari melihat apa yang kita share itu seringkali orang kemudian meresponnya dengan sesuatu yang negatif. Nah, sesuatu yang negatif inilah yang menimbulkan yang disebut penyakit ain. Maka orang kemudian bertanya, masa sih ada penyakit ain? Orang cuma melihat video kita, orang melihat foto kita, kok kemudian terdampak bahwa orang yang mengupload itu mendapatkan energi negatif dari orang yang melihatnya. Dan ternyata Kanjeng Nabi dalam banyak riwayat hadis, salah satunya riwayat Imam Muslim, mengatakan al-ainu haqqun. Wahai umatku, ain itu, penyakit ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabiqal qadra sabaqathu al-qadar. Jadi betul-betul ain itu, kata Kanjeng Nabi, benar adanya dan tidaklah sesuatu yang mendahului takdir yang kemudian kecuali penyakit ain. Jadi ini Masya Allah, bahkan Rasulullah merintahkan kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarkiya minal ain. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, menyuruhku, kata Aisyah,
untuk meruqyah diriku agar terhindar dari penyakit ain. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, kesimpulan awalnya adalah penyakit ain ini sesuatu yang ada, dikonfirmasi oleh Rasulullah, adalah suatu penyakit yang diakibatkan orang yang memandang apa yang kita share, yang kita upload, kemudian timbul dalam jiwanya sesuatu yang bersifat negatif. Itu dampaknya kepada yang men-share atau yang membagi video atau foto yang ada di media sosial kita. Nah, oleh karenanya, karena kita sudah mengetahui penyakit ain ini benar adanya, maka kita akan lihat sebab-sebab apa saja yang menjadikan terjadinya penyakit ain. Salah satu sebab yang utama, ain itu disebabkan oleh adanya hasad, oleh adanya iri dan dengki terhadap siapa? Seseorang yang ada pada misalkan orang mengupload rumahnya, mengupload mobilnya, mengupload tas mewahnya, kemudian orang yang melihatnya kemudian iri, dengki atas apa yang diupload, itu penyakit ainnya, itu dampaknya kepada yang menguploadnya. Dan yang kedua, boleh jadi pandangan orang yang melihat apa yang kita share itu kagum, juga bisa menimbulkan ain. Dan ini pernah terjadi. Ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf, itu mandi di tempat umum. Kemudian Amir bin Rabi'ah itu melihat ketika Sahal bin Hunayf ini mandi, dan ada kekaguman pada diri Amir bin Rabi'ah karena Sahal ini kulitnya putih dan bersih, dan dia sampai mengatakan, saya nggak pernah lihat orang yang kulitnya sebersih ini, seputih ini, bahkan ada pada seorang wanita. Jadi kekaguman itu luar biasa. Dan ternyata di dalam riwayat ini, di dalam riwayat Imam Malik ini, ternyata kemudian Sahal kemudian sakit secara tiba-tiba, dan karena itulah mereka kemudian menghadap Rasulullah dan mengatakan apa yang terjadi. Dan Rasulullah mengatakan, "Mbok ya, kamu itu kalau sesama muslim jangan saling mencelakakan, hendaknya kalian saling mendoakan keberkahan." Maksudnya apa? Maksudnya apa yang ada kekaguman Amir bin Rabi'ah ngelihat putih bersihnya badannya Sahal tadi menimbulkan penyakit ain. Maka kemudian jalan keluarnya ternyata Rasulullah kemudian meminta kepada Amir bin Rabi'ah untuk berwudu, dan air bekas wudu tadi untuk dicampurkan untuk mandi seorang Sahal bin Hunayf. Dan alhamdulillah dengan izin Allah penyakit ain yang terjadi kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawinya, pengobatan ala nabinya, mengatakan orang yang memandang dengan pandangan kagum itu khawatir bisa menyebabkan ain juga bahkan pada benda yang dilihatnya. Maka kata Ibnul Qayyim, cegahlah keburukan dari penyakit ain tadi dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Jadi ternyata cara memproteksi preventifnya adalah dengan mengucapkan Allahumma barik alaih, ya Allah berikanlah keberkahan pada mobil, pada rumah, pada kapal pesiar kita, atau pada apapun yang kita upload. Sebelum kita upload, untuk memproteksi dampak dari penyakit ain itu, Rasulullah memberikan sebuah bacaan Allahumma barik alaih, yaitu kita doakan keberkahan dari apapun yang kita share tadi, sehingga menghindarkan diri dari penyakit ain. Maka kemudian kalau kita sudah tahu sebab-sebabnya, sahabat-sahabatku, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah penyakit ain itu kemudian terjadi pada diri kita? Yang pertama, saya kira ini penting ya, penyakit ain itu kemudian kita bisa cegah dengan apa? Dengan tabrik. Tabrik itu mendoakan keberkahan, sebagaimana beberapa hadis yang saya sampaikan tadi. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan,
idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal ain. Apabila seseorang di antara kalian mengalami ketakjuban, ya, melihat sesuatu yang diupload, apakah lewat foto ataukah melihat secara langsung atas diri orang lain, maka hendaklah berdoa dengan memberikan doa keberkahan kepada apa yang kita lihat tadi, karena fa'inal ain hakun, kata Kanjeng Nabi, karena penyakit ain ini benar adanya. Salah satu doa dan bacaan untuk mendoakan tabrik keberkahan tadi adalah Allahumma tabarakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada Anda. Jadi kalau itu benda, Allahumma barakallahu fih, yaitu berikanlah keberkahan kepada benda yang kita lihat, sehingga kemudian bisa memproteksi dari penyakit ain yang tadi luar biasa sesungguhnya dampaknya tanpa kita sadari. Yang kedua, untuk menghilangkan, mencegah penyakit ain adalah bagaimana kita kemudian tidak punya rasa hasad, tidak punya rasa iri terhadap apa yang kita lihat pada diri orang lain, baik secara langsung kita melihatnya atau ketika kita melihat dalam media sosial orang-orang yang kita terhubung dengan mereka. Jangan kemudian iri, jangan kekagumannya berlebih-lebihan, apalagi kemudian kita dengki, tetapi yang paling benar adalah kita berikan doa keberkahan kepada orang-orang yang boleh jadi kita berhusnudzon ketika mengupload sesuatu atau kegiatan mereka itu bukan untuk pamer, tetapi untuk tahadus binikmah, berbagi kebahagiaan atas nikmat Allah yang Allah titipkan kepada mereka. Dan yang tidak kalah penting untuk menghindari penyakit ain ini, ya bagaimana kita menghindarkan diri tidak suka pamer, tidak suka flexing, tidak suka membagikan hal-hal yang menjadi keseharian kita itu terlalu berlebih-lebihan, sehingga seringkali manusia belum tentu responnya sama. Kadang responnya mendoakan yang terbaik, tapi banyak juga ketika hati-hati yang hasad, yuwaswisu fi sudurinas, kemudian setan membisikkan, yang muncul adalah kebencian. Maka preventif akan lebih baik, jangan suka dan sering-sering mengupload kalaulah kemudian kita harus berbagi kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan sehari-hari, betul-betul tadi minta perlindungan kepada Allah, dan mudah-mudahan kemudian kita diberikan keberkahan dan terhindar dari penyakit hasad, dari pandangan kekaguman yang berlebihan dari orang-orang yang melihatnya, sehingga dampaknya penyakit ainnya kepada kita. Dan yang tidak kalah penting, para ulama mengatakan kalau ingin engkau terhindar dari penyakit ain adalah bagaimana kita terus connected sama Allah, bagaimana hidup kita hiasi dengan zikir, dengan menyambungkan diri kita kepada Allah, sehingga kalau kita terus nyambung sama Allah, ada koneksi sama Allah, ada perlindungan dari Allah, ada bimbingan dari Allah, sehingga dampak-dampak negatif dari kegiatan kita yang kemudian kita share di media sosial kita, ataukah kemudian orang melihat langsung, boleh jadi kita menjadi tokoh masyarakat atau kita melakukan sesuatu yang dilihat orang lain, maka dengan terus menyambungkan diri dengan zikir, ya, zikir pagi, zikir sore, atau zikir-zikir misalkan membaca 2 surat penjagaan, surat Al-Falaq, surat An-Nas, bisa ditambah dengan doa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya, sehingga dampak-dampak dari penyakit ain yang ternyata hak ini, ternyata benar adanya ini bisa kita hindarkan. Dan terakhir, saya ingin sampaikan ada sebuah doa yang diberikan doa ini oleh Rasulullah kepada 2 cucu beliau tercinta, Hasan dan Husain, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah pernah doakan cucunya dengan ucapan u'idzukuma bikalimatillahi tamah min syarri syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Ya Allah, saya memohon perlindungan kepada Hasan dan Husain, untuk Hasan dan Husain dengan kalimatmu, dengan firmanmu yang sempurna,
dari segala segala dampak negatif dari setan, dari racun yang ada, dan dari setiap penyakit ain yang kemudian berdampak negatif. Itulah beberapa tata cara yang kita bisa lakukan untuk menghindarkan diri dari penyakit ain, dan sekaligus kalaulah kemudian kita tanpa sengaja karena ketidaktahuan kita sudah terdampak penyakit ain, ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Yang pertama tentunya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar kalau sudah terdampak penyakit ain, kemudian tawakal kepada Allah, mohon perlindungan, bantuan kepada Allah. Dan para ulama kemudian menyarankan kita untuk bisa melakukan ruqyah. Ruqyah itu kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita mohon keberkahannya, energinya, Allah kemudian berkenan dengan perantaraan ayat-ayat ruqyah itu bisa menghilangkan penyakit ain yang sudah menimpa kita. Dan dalam kasus Amir bin Rabi'ah, dia kemudian diperintahkan Rasulullah untuk berwudu. Ada yang mengatakan kita diperintahkan untuk mandi, dan air bekas mandi dan wudu itu kemudian disiramkan atau dibuat membasuh orang yang terkena dampak penyakit ain. Dan dengan izin Allah, semua itu berdasarkan beberapa riwayat tadi bisa menghilangkan penyakit ain. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku, dengan kajian kita pada kesempatan kali ini kita sudah mengerti apa itu ain, dan ternyata ain itu benar, sebab-sebabnya apa, dan bagaimana cara preventif untuk menghindarinya. Sekaligus kalau sudah terjadi kita tahu bagaimana jalan keluar untuk mengobatinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.